Pasar induk adalah pusat perdagangan utama yang berperan sebagai simpul distribusi berbagai jenis barang, terutama kebutuhan pokok seperti sayuran, buah-buahan, makanan, hingga kebutuhan sehari-hari lainnya. Pasti Pak. Mudah-mudahan baik yang kesini Pak. Iya. Thank you. Makasih Pak. Iya, amin, amin. Makasih Pak. Sebagai bagian dari rantai pasokan, pasar induk menjadi penghubung antara produsen, pedagang besar, dan pedagang kecil, yang kemudian menyalurkan barang-barang tersebut ke berbagai lapisan masyarakat. Dengan peran strategis ini, pasar induk tak hanya menjadi tempat perdagangan, tetapi juga pusat dinamika sosial dan ekonomi. Datangnya baru sore jam berapa? Jam 6. Kalau malam itu lebih ramai dari situasi sekarang? Sama aja ya Pak ya? Oh. Tinggal tergantung hujan atau enggak, ramenya sama. Ini udah ada yang pesan semua atau belum? Belum. Oh belum. Kalau boleh tahu, satu peti ini dilepas berapa Pak? 380, 400 per kilo. Kilo Kan ya? uangnya segitu. Bapak jual manggis aja atau? Ya memang adanya manggis baru manggis. Gitu ya? Oh, tinggal ada lainnya naik. Di pasar ini 24 jam ya Pak ya? Ya 24 jam. Fungsi dan peran pasar induk. 1. Pusat distribusi barang. Pasar induk berfungsi sebagai tempat distribusi besar yang mengumpulkan hasil bumi dari berbagai daerah. Misalnya, hasil pertanian seperti sayur mayur, buah-buahan, beras, dan rempah-rempah. Dikirim langsung dari petani atau sentra produksi ke pasar ini untuk kemudian didistribusikan ke pasar-pasar kecil sekitar wilayah tersebut. Kedua, stabilisator harga. Sebagai titik utama pedagang grosir, pasar induk memiliki pengaruh signifikan terhadap harga barang. Keseimbangan antara pasokan dan permintaan di pasar induk ini dapat mempengaruhi stabilitas harga di tingkat konsumen. Ketika pasokan melimpah, harga cenderung lebih stabil atau menurun dan sebaliknya. 3. Pusat interaksi ekonomi. Pasar induk menjadi ruang interaksi antara berbagai pihak, termasuk petani, distributor, pedagang, dan konsumen. Aktivitas ini menciptakan peluang ekonomi bagi banyak pihak, baik langsung maupun tidak langsung. 4. Kontribusi terhadap ekonomi lokal. Keberadaan pasar induk sering menjadi penggerak utama ekonomi lokal. Banyak masyarakat sekitar yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan di pasar ini, baik sebagai pedagang, buruh angkut, pengemudi, maupun penyedia jasa pendukung lainnya. Kilo berapa tuh Om? 17.000, murah. SCTP Bang. Kagak. Di itu buat YouTube Om. Apa itu Bang? Nih ada nih. Ntar Om. Ntar kan kita nonton. Pastilah. Oke, makasih. Salam kenal ya Om. Sip. Lancar-lancar ya Om. Lancar-lancar. Yuk, mari Om. Yuk, mari. Nah, Wow. Sebok berapa tuh? sebok isinya 100 biji. Oh ini lemon. Iya. Lemon isi 100. Berapa tuh Om? Hah? Berapa nih? Itu sekilonya 27. 27 itu 200. Kalau sedus 33 300. 330. Hitungannya kalau dusan 24 atau 23 ya. Beda kalau mangetnya. Lemon. Fresh. Karakteristik pasar induk. Pasar induk biasanya beroperasi dalam skala besar, dengan waktu aktivitas yang sering dimulai dari dini hari hingga pagi hari. Karakteristik ini menjadikan tempat yang ramai dengan dinamika yang sangat khas.
Infrastruktur pasar induk ini seringkali melibatkan area luas, dilengkapi dengan fasilitas gudang penyimpanan, tempat bongkar muat, dan jaringan transportasi yang lebih baik untuk mendukung kelancaran distribusi barang. Barang-barang yang dijual di pasar induk umumnya dijual dalam jumlah besar atau grosir. Oleh karena itu, pembeli di pasar ini mayoritas adalah pedagang kecil atau pengecer yang nantinya menjual kembali barang-barang tersebut di pasar tradisional, toko, ataupun warung. Tantangan pasar induk. Meski memiliki peran penting, pasar induk juga menghadapi berbagai macam tantangan. Beberapa di antaranya meliputi manajemen limbah dan kebersihan. Volume aktivitas yang tinggi seringkali meninggalkan limbah dalam jumlah besar, terutama dari hasil bumi yang tidak terpakai. Pengelolaan limbah yang buruk dapat menimbulkan masalah kesehatan lingkungan, kepadatan, dan kemacetan. Sebagai pusat perdagangan utama, pasar induk ini seringkali menjadi titik kemacetan akibat tingginya volume kendaraan pengangkut barang. Fluktuasi harga. Ketergantungan pada hasil pertanian yang sangat dipengaruhi cuaca membuat pasar induk ini rentan terhadap fluktuasi harga. Digitalisasi. Meski menjadi pusat ekonomi, banyak pasar induk yang belum terintegrasi dengan teknologi modern, sehingga seringkali menghadapi kesenjangan dalam sistem pengelolaan dan pemasaran. Nah, kesimpulannya adalah pasar induk merupakan elemen penting dalam ekosistem perdagangan suatu wilayah. Keberadaannya mendukung distribusi barang, menstabilkan harga, dan menjadikan pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Meski menghadapi tantangan, peran pasar induk tidak tergantikan, terutama dalam memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Dengan pengelolaan yang baik, modernisasi infrastruktur, dan adaptasi teknologi, pasar induk dapat terus berkembang sebagai motor penggerak ekonomi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan informasi. Silakan komen untuk merevisi informasi yang lebih baik. Jangan lupa like bila suka dan share video ini bila bermanfaat untuk teman-teman semua. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.